Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya. Saya berasal dari kelas 10J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bakteri, mulai dari pengertian, struktur, ukuran, jenis, hingga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel satu yang termasuk ke dalam kingdom Monera. Bakteri tidak memiliki membran sejati, sehingga disebut sebagai prokariotik. Bakteri hidup hampir di semua tempat, di tanah, air, udara, bahkan di tubuh makhluk hidup. Sebagian bakteri ada yang bermanfaat, tetapi ada juga yang dapat menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Struktur bakteri yang pertama itu memiliki dinding sel. Dinding sel ini berfungsi yang melindungi dan memberi bentuk. Selanjutnya, ada membran plasma. Membran plasma ini berfungsi untuk yang mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya, ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya, ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk membuat protein. Selanjutnya, ada DNA atau nukleoid. Nah, DNA atau nukleoid ini yaitu materi genetik yang tidak dibungkus membran inti. Selanjutnya, ada kapsul. Kapsul adalah lapisan luar yang melindungi bakteri dari kondisi ekstrim. Selanjutnya ada flagela. Flagela seperti ekor kecil yang membantu bakteri untuk bergerak. Beberapa bakteri juga memiliki pil atau fimbriae, yaitu rambut halus untuk menempel pada permukaan. Berdasarkan jenis-jenisnya, bakteri ada yang namanya bacilli atau bacillus. Bacilli atau bacillus berbentuk batang. Selanjutnya ada bakteri yang berbentuk kokus. Kokus berbentuk bulat. Nah, selanjutnya ada spirillum. Spirillum bentuknya melengkung. Nah, selanjutnya ada vibrio. Untuk vibrio bentuknya seperti ini. Nah, vibrio berbentuk koma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran bakteri. Ukuran bakteri sangat kecil, umumnya antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Karena ukuran yang sangat mikroskopis, bakteri hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Lalu akan menjelaskan tentang peranan atau manfaat bakteri. Tidak semua bakteri merugikan. Banyak bakteri yang memiliki manfaat besar, antara lain membantu pencernaan di usus manusia, misalnya Lactobacillus acidophilus. Lalu ada yang mengikat nitrogen di tanah, seperti Rhizobium yang hidup di akar tanaman polong-polongan. Lalu ada yang membantu pembuatan makanan dan minuman fermentasi, seperti Lactobacillus bulgaricus pada yogurt dan acetobarker untuk membuat cuka. Lalu ada yang menguraikan sampah organik sehingga menjaga kebersihan lingkungan, dan juga ada yang digunakan dalam industri obat dan enzim. Selanjutnya, saya memiliki contoh bakteri yang merugikan. Contohnya ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu adalah penyebab penyakit TBC. Lalu ada Vibrio solerae, penyebab penyakit kolera. Selanjutnya ada Salmonella typhi, penyebab penyakit tifus. Lalu ada Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Bakteri-bakteri ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan, air, dan luka terbuka, sehingga kebersihan diri dan lingkungan sangat penting untuk mencegah infeksi. Dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa bakteri memiliki peran penting dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan karena membantu proses alam dan industri, tetapi ada juga yang merugikan karena bisa menyebabkan penyakit. Kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari bakteri berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.